Ya, jadi artinya banyak mau mulai membaca, banyak kita merasa tertarik interest terhadap bidang itu, ya coba mari kita dalami pelan-pelan dan belajarlah. Kalau selama ini mungkin kita nggak tahu press release itu apa, bagaimana cara membuatnya, itu terkait juga dengan ini penulisan berita, maka kita juga belajar pelan-pelan bagaimana menjadi orang humas yang juga paham tentang penulisan berita Betul. atau artikel berita ya. Atau jika itu media televisi, kita juga belajarlah sedikit tentang bagaimana mengoperasionalkan sebuah kamera video, gitu kan. Kita tahu yang namanya mixer misalnya, kita tahu switcher misalnya, seperti itu. Jadi kita tahu bahwa oh gini pola pekerjaannya, setidaknya kita bisa memahami. Jangan kita menjadi humas malah menanyakan, telepon kepada media massa. Lah itu kok berita kami tidak naik, Pak. Nah, gitu loh. Lah kegiatan tadi kita kenapa? Nah, itu kan itu contoh-contoh kecil saja, Pak, yang sebenarnya justru itu menurunkan kredibilitas dari seorang humas gitu loh, Pak. Jadi artinya kita harus memberikan citra, kita representatif ya, perwakilan dari lembaga kita humas ini yang sangat dekat dengan media massa. Maka ketika kita berhubungan dengan media massa, menjalin hubungan dengan media massa, maka kita secara di dalam pelaku-pelaku kehumasan KPU itu juga harus meningkatkan skill kita, menambah skill kita. Nah, kalau dengan cara itu bisa kita lakukan pelan-pelan, saya yakin insya Allah. Saya yakin. Gitu. Begitu. Ini ada contoh kasus yang pernah terjadi saya di Kemenkumham. Satu contoh kasus yang kita sampai ke Dewan Pers itu prosesnya. Nah, dengan sebuah media massa. Tetapi kasus ini dengan media massa ini banyak hal-hal yang secara fakta dan datanya itu kurang kuat menuduh saya pada saat itu, kami pada saat itu di lembaga Kemenkumham. Nah, sehingga akhirnya kita melakukan mediasi, Pak, itu saling memaafkan. Gitu antara media yang bermasalah dengan itu saat itu tahun 2012 atau 2011 ya kalau saya tidak salah. Itu sampai ke media-media nasional itu, Pak, gitu. Sampai naik kemana-mana. Tetapi sebagian media pro kepada Kemenkumham, sebagian lagi pro kepada media massa tersebut. Wah, itu sangat saya cukup mengalami masa asam garam lah, Pak, ya, dengan kondisi-kondisi di tiga lembaga ini. Jadi artinya banyak pengalaman kejadian-kejadian seperti itu yang juga mendewasakan kita dalam bagaimana menjalin hubungan dengan media massa gitu. Mendewasakan kita, menambah pengalaman keilmuan kita dalam menghadapi dunia luar dari lembaga kita sendiri. Ini tantangannya bukan sebuah tantangan yang sembarangan menurut saya ya. Betul gitu. sekali, Pak. Jadi artinya kita harus memikirkan internal kita juga, hubungan di dalam internal kita, tapi juga kita harus memikirkan hubungan dengan eksternal. Jadi jangan lupa ketika kita sudah berada di dalam dunia kehumasan, maka tingkatkan juga seperti yang saya sampaikan tadi tentang dan juga sering-seringlah Pak Adi bisa menggelar konferensi pers secara Zoom juga boleh. Jadi atau diskusi-diskusi dengan teman-teman media massa dalam karena kondisi masih pandemi ya, Pak ya. Nah, kalau nggak bisa luring ya daring dilakukan, Pak. Jadi sering-seringlah itu. Nah, tapi kami berharap teman-teman sekretariat bisa dimanfaatkan secara full, Pak. Jadi supaya mereka juga tidak hanya melihat KPU itu dari aspek komisioner saja gitu. Ya kalau dengan Pak Adi enak dong, ya kan dia terus gitu. Maksud saya dari teman-teman sekretariat sebagai yang menyiapkan press release misalnya yang di backup oleh komisioner, saya yakin atau gelar-gelar pertemuan. Jadi kedekatan itu juga bisa diarahkan antara teman-teman wartawan itu juga dengan teman-teman sekretariat kehumasan. Jadi artinya nanti kalau ada apa-apa itu akan lebih baik. Pak Robi, ada yang menarik. Ada yang menarik sesungguhnya ya. Dia bicara tentang kan selama ini profesi kehumasan ini kan selalu dianggap sebagai hubungan media yang hanya dipahami untuk menangani krisis misalnya. Kalau ada masalah tentang berita-berita yang dianggap tidak konstruktif terhadap instansi. Nah itu harus dibenarin tuh, Pak. Harus dibenarin itu. Iya, berkaitan dengan itu. Kan ini
trust publik terhadap KPU sekarang kan sudah pulih kan dibanding dengan 2019 kemarin. Mulai Pulih kembali. pelan-pelan. Saya membaca di media nasional itu disebutkan sudah kembali trust publik terhadap KPU RI ke KPU secara umum itu mulai pulih. Dan bagaimana melakukannya Pak Robi itu dibanding dengan 2019 kemarin? Oh, itu yang luar biasa kita, dan terus terang saja kita di daerah itu agak down juga itu sesungguhnya. Tapi kita terus melakukan upaya gitu ya, melakukan kita upaya. apalagi Pak Adi, Iya. saya di tanggal 17 April ya. Di hari H itu saya duduk di sini juga itu Pak. Dan Bapak tahu yang masuk WA dari LSM, dari organisasi kemahasiswaan, dari nggak tahu lah mewakili masyarakat, ada juga masyarakat yang mungkin juga tahu nomor handphone saya, teman-teman media massa, semuanya itu mempertanyakan dan saya tidak bisa menjawab. Jadi artinya karena saya mendapat arahan juga dari pimpinan kan pada saat itu untuk kitanya cooling down dulu, kita tunggu dulu gitu, kita tahan dulu. Nah, artinya saya juga secara hierarkinya saya juga menghormati gitu dan menghargai bahwa kami juga tidak mau salah langkah kan Pak. Betul. Jadi, tapi memang pada saat itu kita memang ya berat sekali Pak, berat sekali gitu ya, karena kompleksitas permasalahan yang terjadi. Sampai ratusan saya coba balas terutama kepada rekan-rekan media massa, kemudian kepada teman-teman LSM dan juga kepada mahasiswa nih terutama ya. Kita nggak tahu lah, udah nggak bisa tahu lagi pada saat itu mahasiswanya ada yang pro kemana kita nggak bisa. Yang paling penting kita lihat, oh ini organisasi mahasiswanya Universitas A, udah. Yang agak-agak keren itu universitasnya itu yang kita tanggapi Pak, gitu kan. Jadi kalau yang udah nggak jelas atau gimana tuh kita biasanya kita coba hold dulu, kita tahan dulu untuk terlalu Jadi memang kita mengikuti perkembangan setahun ini Pak. Jadi pilkada 2020 itu sangat membantu juga meningkatkan trust publik. Itu yang saya maksud tadi. Itu, Pak. Betul. Nah, jadi kalau misalnya hal itu juga terjadi di Sulawesi Barat Pak, saya pikir Pak Adi perlu memikirkan untuk membuat sebuah catatan-catatan penting yang kemudian dikemas menjadi sebuah buku tentang keberhasilan pemilihan kepala daerah 2020 di wilayah Provinsi KPU Sulawesi Barat, yang justru itu meningkatkan dan mulai menunjukkan trust publik kepada KPU. Ya, bayangkan saja kan pemilihan 2020 itu terjadi pada masa pandemi, tetapi fakta-fakta yang sangat membanggakan kita kan ternyata datang ke TPS, walaupun tujuannya adalah dia ingin lihat nih bagaimana penanganan pandeminya sebenarnya secara nyata kan. Nah kalau udah sampai situ kan mau nggak mau ya udah masuk TPS kan, itu jadinya ikut nyoblos kan gitu misalnya. Tapi itu sangat membantu Pak Adi, itu sangat membantu, dan sejak itu udah mulai nih, walaupun sudah, nah ketika kami bergabung kembali dengan wajah baru, biro baru, tantangan kita adalah bagaimana kita meminimalisir ini yang masih belum ya Pak, masih mulai berjalan ini adalah meminimalisir yang namanya pendapat-pendapat kebencian dari disebut juga dengan haters lah ya. Jadi yang benci-benci dengan KPU itu masih tetap ada Pak. Tetapi selama lebih kurang 2-3 bulan ini mereka nggak tahu, mungkin lagi menunggu, mungkin lagi ini ya tiarap ya, lagi tidur dulu ya, menunggu satu momen penting muncul baru setelah itu atau bagaimana. Nah kami sekarang merencanakan menyiapkan kondisi-kondisi itu Pak. Jika mereka sekarang tiarap, ya kami jangan terlena juga gitu. Kita jangan terlena juga. Nah sekarang kita sedang memikirkan bagaimana ketika mereka tiarap, tahu-tahu langsung ngamblek begini. Nah kita tuh harus memikirkan bagaimana caranya kita menahan yang udah muncak-muncak ini udah nahan. Nah ini yang kita harus jadi punya barrier gitu loh Pak, penahan. Betul. Gitu. Saya kira untuk seri pertama ini saya kira sudah lumayan luar biasa sekali ya, karena saya yang jelas agak terlena nih mendengarkan Pak Robi ya, lumayan dengan saya kurikulumnya luar biasa Pak ini.
ya. Enggak lah Pak Adi, maksudnya ini cuma banyak bicara dari pengalaman. Saya juga sebenarnya sih lebih banyak belajar dari pengalaman yang terjadi dan mendapat masukan-masukan juga, dan kita saling mengisi Pak. Nah itu yang paling penting gitu. Betul sekali. Saling mengisi itu. Pak Adi juga punya masukan yang brilian, maka saya nggak boleh semena-mena juga tidak menerima masukan ini, apalagi komisioner kan gitu. Jadi mau dimanapun komisionernya, mau bagaimanapun levelnya, setiap yang berbicara bagaimana pelayanan informasi untuk publik, bagaimana hubungan media massa, itu pasti kita harus terima dengan baik Pak. Karena kita kan, ya itulah fleksibilitas itu juga tergantung, fleksibilitas kehumasan itu juga tergantung dengan yang namanya waktu, kondisi, situasi. Dia harus menyesuaikan. Nah itu intinya. Betul sekali. Dan upaya kita misalnya dengan membuat program seperti ini Pak, kalau di Sulbar itu kan sejak tahun 2017 lalu ya ada Mas Wahyu waktu itu sudah pernah meresmikan radio streaming kita di sini ya, karena sudah ada. Nah sudah, itu gimana ceritanya radio streaming kita Pak? Sudah jalan Pak, sering online dan ada teman-teman kita di kantor, dan itu bagian dari upaya kita untuk itu membangun trust dan sebagainya. Dan di tengah pandemi ini kemudian kita memutuskan gimana caranya kalau kita mengembangkan podcast ya setahun terakhir ini, dan ini adalah cara yang untuk sementara kita anggap sangat efektif untuk membantu kehumasan kita, karena meski sempat terhenti beberapa bulan karena gempa ya. Ya tapi itu intinya Pak Ruby, bahwa di sini kita terus bekerja dan mengawal seluruh wacana isu-isu yang berkaitan dengan kepemiluan dan demokrasi. Meski dengan sumber-sumber yang masih terbatas, kita undang ke forum kita ini. Insya Allah pada pekan berikutnya Pak Ruby mudah-mudahan bersiap lagi ya dengan. Ya Insya Allah. Tapi pesan saya dengan ada podcast ini Pak, pesan saya nih Pak Adi ya, pesan saya manfaatkan ini secara seoptimal mungkin ya Pak. Dan terutama bisa mengajak teman-teman media sebagai narasumber juga Pak gitu loh. Jadi misalnya Pak Adi punya keinginan, aduh saya pengen ngajak teman-teman media massa ini dalam rangka menjalin hubungan media massa tadi nih Pak. Oke, untuk tema-tema seperti bagaimana nih menulis berita yang baik gitu Pak. Itu pasti juga akan banyak, atau misalnya bagaimana teknik-teknik press release yang perlu, itu kan teman-teman saya yakin lah teman-teman media massa pasti yakin. Nah, lakukan dalam forum ini Pak. Saya yakin pasti top banget, podcast semakin keren Pak. Iya. Makasih Pak Robi. Mungkin ada closing untuk pertemuan ini. Sedikit saja yang saya ingin tekankan di sini, bahwa ketika kita berbicara tentang hubungan media massa, artinya kita sudah siap untuk membangun keterikatan antara kita humas dengan media massa tersebut, dan jangan sampai hubungan itu tersandung di tengah jalan, dan jangan sampai hubungan itu kemudian terhenti. Nah itu lebih parah tuh kalau sampai terhenti. Jadi artinya terus jalin, lakukan kontinuitas itu. Tidak harus dalam sebuah forum Pak Adi, tidak harus ada kegiatan baru kita ngubungin media, tidak harus. Terkadang kita juga bisa mengirim ber-WA, punya grup. Kita coba, ayo dong main-main ke sini, atau kondisi sudah baik. Oke, mau ngupi-ngupi di mana? Kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini peran Pak Adi nih paling penting yang kayak begini. Nah, kita juga di sekretariat pasti akan support Pak Adi gitu. Untuk bagaimanapun juga bahwa harus ada sinergitas sekretariat dengan komisioner itu sendiri, apalagi dengan divisi masing-masing yang telah ditunjuk untuk memajukan bidang-bidang yang ada. Nah, lakukanlah itu terus dengan media massa dalam bentuk apapun, dan jalin hubungan ini seharmonis mungkin. Ada kesempatan kita untuk menyiapkan dan kita juga sebagai orang humas harus learning by doing ya, sambil berjalan meningkatkan skill kita juga gitu. Belajar sambil meningkatkan skill kita juga. Kalau nggak tahu, mari kita diskusi bareng-bareng Pak Adi. Siap. Kalau kawan-kawan sekretariat nggak tahu bagaimana kita memulai untuk membuat sebuah berita, ya sudah, kontak aja teman-teman pusat, kami insya Allah pasti membantu. Jadi artinya kami nggak mau lagi membiarkan kawan-kawan
berjalan sendirilah yang ada di daerah. Kami siaplah untuk kita saling berkomunikasi dan berdiskusi. Nah, itu prinsipnya dalam hubungan media massa, dan kami yakin dengan adanya program-program seperti ini khusus di Provinsi Sulawesi Barat itu juga akan meningkatkan kontinuitas pertemuan walaupun secara daring dengan teman-teman media. Saran saya itu, dan semoga membekali kita bersama, saling mengisi knowledge bersama, saling meningkatkan knowledge ini juga bersama, sehingga saya optimis sih Pak, jika memang kita kontinuitas dengan satu visi begini seterusnya menjelang pemilihan 2024, insya Allah Pak, mudah-mudahan ini tantangan yang sangat mengukur kita atas keberhasilan dengan publik. Iya. Saya rasa itu Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Ruby atas asupannya siang ini ya. Ini tentu perbincangan yang begitu panjang dan asik seperti ini tentu lahir karena ada pengalaman-pengalaman panjang yang telah dilalui oleh Pak Ruby, dan tentu saja kita memahami bahwa tentu beliau ini sudah amat pengalaman, dan ya faktanya yaitu mampu mengembalikan trust publik terhadap KPU yang pernah down sejak 2019 karena beberapa hal yang kita satu lagi Pak Adi. Siap. Keberhasilan apapun itu dalam bidang kehumasan atas nama teamwork Pak Adi. Teamwork ya. Teamwork, tim kerja, tim bersama. Iya. Nah, jangan lupa tuh Pak. Mulai dari komisioner, sekretariat, staf pelaksana, para kasub, para kabak, itu atas nama tim. Gitu. Iya, siap Pak. Siap. Sama dengan di podcast ini Pak. Saya cuma ngomong-ngomong aja di sini Pak. Yang lain ini bekerja di depan saya, ini banyak sekali teman-teman di sini. Itu kerjaan itu banyak orang ini di ruangan ini Pak. Ada 3 orang, ada Baim. Salam buat teman-teman semua di sini. Ada Deden Cover, ada juga di belakang itu Sidik gitu ya. Jadi saya cuma duduk aja di sini, duduk cantik aja. Oke. Makasih banyak Pak Ruby atas jamuan pengetahuannya siang ini ya, dan mudah-mudahan pada kesempatan berikut bersedia lagi hadir di podcast kami untuk berbicara mengenai tema yang lain. Dan bagi para pemirsa dimanapun Anda menyimak perbincangan kami ini, kami menyampaikan terima kasih. Dan untuk teman-teman seluruh Bakahumas di kabupaten di Indonesia atau secara khusus di Sulawesi Barat, ya demikianlah tadi apa yang dikatakan oleh Pak Ruby yang tentu akan membuat kita lebih memperkuat lagi kehumasan kita di daerah. Terima kasih atas atensi semuanya, dan terima kasih sekali lagi, dan kami mohon pamit dari perbincangan ini. Terima kasih Pak Ruby, salam hormat dari kami semuanya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bersua di darat kembali. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.